Gampang loh. Bener nggak? Iya bener. Kalau saya di tongkrongan. Bener. Tapi ini bedanya di videoin. Bedanya. Tapi memang di konten-konten dia ini kritis banget itu. Itu yang gue suka. Iya, mewakili aspirasi. Nah, itu memang didasari dari keinginan pribadi apa memang lo udah create dulu? Awalnya nggak sengaja. Nah itu yang bilang dia ini kan tadi. Kita suka, mereka tidak suka. Oh. Siapa mereka tahu kan? Iya. Siapa tuh? Jangan sepi, nanti tutup. Nah, gitu. Baru mulai bertutup. Ya, benar. Erick Thohir itu posting, dia ke situ karena ada orang mandi lumpur. Berarti kami bertiga dan teman satu orang Umuhani. Kami berempat itu mandi lumpur situ, berarti Presiden Jokowi datang ke Lampung Tengah ke room dia itu. Ya karena kami. Ini kritik ataupun jalan, gue memang pasti serius karena gue ini pengen jadi salah satu pemuda di Lampung dan gue ngajak semua masyarakat yang ada di Lampung jangan pernah takut untuk bersuara. Karena kita punya hak. Pejabat itu masyarakat yang gaji, rakyat yang gaji. Betul. Ya. Dan pesan juga nanti buat masyarakat juga ke depan memilih pemimpin itu jangan dari apa yang dikasih. Iya. Selama ini masyarakat kita ini. Emang waktu milih itu ada yang dikasih? Ya. Awas. Ini menurut keyakinan saya. Aman. Keyakinan saya ya. Keyakinan saya. Jadi jangan sampai merasa suara mereka udah dibeli, ya itu kerjanya semau mau. Dan masyarakat juga jangan bodoh juga. Ketika suara kamu udah dibeli 100, 200 ataupun dengan sembako, minyak dan beras, kamu orang masih menuntut untuk pembangunan. Sedangkan suara kamu udah dibeli untuk dibeli. Gitu. Emang ada ya praktek-praktek begitu? Yang terjadi ini di Konoha. Ya, bukan di Lampung loh. Konoha. Ini kelakuan Naruto nih. Bang Taun cerita waktu di Konoha. Waktu saya masih berteman sama Jiraya. Punya cita-cita nggak jadi kepala daerah? Masuk politik lah. Berat nih. Sebenarnya kalau masuk politik ya ada aja bang. Sudah. Apa jangan-jangan? Ya ada aja. Saya pengen jadi presiden. Sebenarnya suaranya juga nggak jelek, bener ya? Makanya, cuman kayak enak didengar aja. Dia lo ya, bukan gua lo. Udah diangkat, banting lagi dia. Kayak gini. Udah saya bilang tadi, Dit, kita bisa sini, Dit. Itu kawan gua, jangan. Kamu orang diam saya udah lama kan? Iya. Bintang 5. Salah terendam. Jujur dia nih. Apa ini? Jujur ini. Saya setel YouTube-nya. Orang gila. Cuma kalau kamu orang nggak nonton ya pecah pala juga. Lo diancol ulang tahun lo. Capek ini buat kayak gini. Udah ada layar, ada lighting Kamu orang penonton rame nggak? Apa itu? Gimana caranya? Caranya? Kamu orang keluar semua, saya jadi pembawa acara di sini. Ya, gitu dong. Kamu ketemu apaan? Kamu orang sadar, kenapa penontonnya sepi? Karena mereka. Jadi idenya dia itu bakal kita exposure. Astaga. Tapi emang benar. Pejabat itu harus dititit tadi. 2 kali tadi ya. Bukan kayak gitu. Kayak gini malah saya jadi TSK nanti. Tersangka. Bahaya bener kayak gini. Ini acara apa sih sebenarnya? Biasa. Biasa lah. Kopi aja. Ada kopinya. Di podcast orang mah ada sponsornya. Iya. Sponsor nggak ada, tapi hari ini HS. Ada dong. HS berani kita beda. Aduh. Oke teman-teman, ini siapa yang nggak kenal dengan nama Bang Taun? Betul. Untuk apalagi untuk wilayah Lampung dan sekitarnya ya. Lampung seluruhnya, bahkan sampai ke Palembang, bro. Gua Bukan tanya. cuma itu, bahkan didengar sampai pusat suaranya, bro. Akhirat. Kalau itu bukan didengar. Apa tuh? Dicatat. Siapa juga yang kenal dengan podcast ini? Apa sih podcast ini? Untung dong. Bintang 5 channel. Bintang 5. Ting bating tapi program. Saya ingatnya kalau bintang 5 ini hotel, masalahnya. Hotel bintang 5 gitu kan.
Nah itu maksudnya. Mudah-mudahan podcast kita ini seperti hotel bintang 5. Amin, 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 amin. Amin, amin. Ngomong-ngomong, kita kan semua kenal lu sebagai Bang Taun ya. Ya, Nama asli apa sih sebenarnya? nama asli saya itu cuma orang yang pernah transfer saya yang tahu. Ya betul. Nah, kalau Iya pengen juga, tahu, transfer saya dulu. Nyesel, nyesel kan lu nanya kayak gitu kan? Nama asli saya itu keren sebenarnya. Ya. Rizal Rugu Adipati. Reza, Rizal Rugu, Adipati. Adipati. Ya. Kok Adipati itu bukannya Jawa ya berarti? Ada Jawa-Jawanya? Nah, jauh, Maksudnya di Lampung juga ada apa namanya kayak Gelar. bukan gelar siapa namanya? marga. Ya itu. Marga gitulah ya. Kayak marga gitulah. Adipati itu. Keren namanya ya. Keturunan Bangsawan jangan-jangan dia. Ya kalau dibelah ini biru darah saya. mantap. Gak percaya kan lu? Gak percaya kan? Enggak. Jangan-jangan dia ini COO juga loh bro. CEO. CEO juga. Kalau pengen ngomong CEO takutnya di orang nanti tersinggung saya ngomong. Tuh Kamu kan. tahu lah konten saya CEO apa. PT Berkah Berjaya. Ya, PT Perkasa. Iya. Itu tadi. Gila ya. Masih buka lowongan sih. Kalau pengen kaya raya masuk ke perusahaan saya. Lah mantap. Luar biasa. Terus gini, kan lu kan nama udaranya, nama terkenal itu kan Taun. Ya tahu gua, Taun itu kan nama jin, bro. Iya, tak? Bener nggak? Betul nggak? Jin Taun. Enggak juga lah kamu. Bener. salah. Referensinya dari mana lo? Referensi kamu tuh dari mana? Ya kan kalau Iya. orang lagi marah tuh, kamu tuh kayak Taun, kayak Jin Taun. Sebenarnya makanya apa gua sih? kepikir, maksudnya Tahun apa itu tuh? kalau orang zaman dulu itu ya kalau di kamu ngikutin Al-Qur'an ya. Ya Islam, bro. Ya Al-Qur'an berarti kan dia penyakit kan? Iya. Penyakit. Ya sebenarnya artinya nggak jauh beda. Tahun itu kalau buat orang-orang ya Lampung mungkin di Palembang juga tahu ya. Tahun itu anak yang nakal nggak ketulungan lah. Ya benar. Ya kayak setan tadi. Bandel lah. Iya. Setan itu tadi lah artinya. Sama aja berarti dah. Ya karena itu tahun itu ngumpat loh. Jadi Ngumpat ya, orang umpatan tua kita udah kesel udah gak ketulungan ya. Saya ini sebenarnya bingung loh, ngomong kamu kadang jadi saya gini-gini. Kadang-kadang pusing juga saya. Enggak apa-apa. Belum biasa. Jadi nggak bisa baris lah kamu orangnya. Di depan sini semua ya. Jadi enak sejelasinnya gitu loh. Iya benar-benar. Kayak natar gitu kan. Nanti kami nonton lawak kalau kayak gitu. Juga. Iya kan? Topeng monyet saya berarti. Jadi terus masalah tahun belum selesai nih. Ya, Terus gimana? tahun itu kalau misalnya orang tua kita marah dulu, orang-orang Lampung terutama apa Sumatera. Wih kamu ini ya gak bisa diiniin bener kamu itu, karena tahun kamu ini anak gitu. Oh, anak bandel maksudnya ya. Keren ya. Tapi nggak nyangka ya nama itu bisa jadi fenomena loh sekarang hari ini. Bener. Nggak Apalagi sengaja di Lampung. sebenarnya nama itu ketemunya. Nah, awalnya gimana sampai memilih nama Taun itu? Jadi saya itu kan selalu ini serius ini ya. Ya. Ini serius. Yuk, kita agak coba rapi dulu lah. sedikit ya. Ini serius ya. Gimana? Pada waktu itu. Gue sambil minum dulu ya. Ya, minum. Tolong. Salah. Terus gimana? Tadi pada waktu itu kan kita udah ngonten nih, udah mulai ngonten sama Jie. Nah, yang dikenal orang nih selalu Jie. Oh, Mang Jie, Mak Jie. Tapi dia udah berubah nama tuh dari Adi Nawari jadi Mak Jie. Jadi saya selalu evaluasi kan. Dulu saya ngebangun konten itu saya botakin rambut saya awalnya. Iya. Botak dulu. Oh. Dan saya ngikutin Bang Andika Kangen Band. Oh, Bikin yang norak. Iya. Biar cepet dihafal orang. Bikinlah saya botak tapi saya warnain. Warna kuning, merah, hijau kayak balon udah. Gimana ceritanya botak ada warna? Masih ada sisa. Ada, masih disisain. Tapi bikinnya itu ya panas emang pala kita. Pengorbanannya koreng-korengannya 2 hari. Sobat korengan jadi ya. Ya, 2 hari lah korengannya. Terus. Nah, setelah ganti warna itu konten lagi. Masih belum nendang nih. Masih tetap orang tuh paling ngomong saya tuh yang botak itu. Belum ada nama panggung lah ya. Belum. Saya kulik malam itu, wah ini kayaknya harus ganti nama karena pakai nama saya pribadi. Dulu kan nama akun saya Rizal Adipati. Rizal udah sama, udah banyak gitu loh. Udah banyak ya. Rizal Armada lah, Rizal Matopani segala macam. Iya. Gua harus cari nama yang mudah diingat orang. Iya. Ya kan? Nah, karena gue di Lampung dan di konten gue tuh dulu sering
kalau mau berjiah, kita kan uber-uberan dong. Iya. Mau berjiah, anak tahun om nih anak. Mikirnya gue kan, wah tahun ini nggak ada yang mau pakai pasti. Satu-satunya orang pasti gua, dan orang tahu semua tahun ini apa. Ya kan benar. Keren ya. Namanya tuh udah ngelekat kan? Wah, tahun, tapi apa yang bikin dia ini enak diucap? Iya, Gua kasih bang. Bang tahun. Itu jadinya bang tahun. Jenius ya. Nggak nyangka Luar kan? biasa ya. Sebenarnya nggak jadi. Udah gua puji. Gua takutnya dia banyak yang utang. Bener aja. Jenis. Pengen buka usaha semua, minta ide sama gua nanti. Sakit kepala gua. Dia gua nggak sepinter itu, tolong sebenarnya. Jadi Enggak lah. pemirsa bayangin tuh. Ya kan, nggak pinter aja kayak gini, apalagi pinter. Coba. Cuma kalau ngolah pinter lah. Kalau mau. Aduh. Terus gimana? Yang penting kita itu selalu evaluasi tadi. Oh, Evaluasi. terus Misalnya ini ya. kita udah jalan seminggu nih, kayak misalnya podcast ini jalan seminggu. Wih, ini apa yang kita evaluasi dari ini? Apa sih yang bikin dia nggak ini? Kalau gue kayak gitu bang. Misalnya konten gue berapa hari ini sepi nih. Ya. Gue selalu evaluasi. Apa sih yang bikin jelek ini? Wah, apa soundnya? Iya. Gue kurangin soundnya. Gue usah pakai sound sekalian. Dia agak naik. Berarti konten gue jangan pakai sound gitu. Pantomim dong. Enggak. Gue nih, gini Bang. Jadi gue ini sebenarnya aura-aura pejabat. Yang jadi pejabat sampai kayak gitu loh. Aura lu udah dapet. Iya, benar. Tapi memang di konten-konten dia ini kritis banget gitu. Ya kan kalau berapa kali yang gue lihat sih selalu punya apa ya? Kritikan. Kritik, Itu yang gue suka. Iya, mewakili aspirasi. Nah, itu memang didasari dari keinginan pribadi apa memang lo udah create dulu? Awalnya nggak sengaja. Nah itu yang bilang dia ini kan tadi. Kita suka, mereka tidak suka. Oh. Siapa mereka tahu kan? Iya. Siapa tuh? Jangan sepi, nanti tutup. Nah, kan kayak gitu. Baru mulai udah tutup. Gak bisa dipancing bro, gak bisa tuh. Makanya hati-hati nanti. Iya. Hati-hati. Jadi pada suatu hari ini awalnya ya. Kita kan udah dapat inilah ya, dapat hasil dari konten segala macam. Penonton kita udah rame. Lucu-lucuan. Malam-malam tuh ide tuh muncul sendiri. Waktu lagi hujan, gua lagi scroll TikTok, ada lewat video bapak-bapak dulu di Rumbia namanya. Oh, Rumbia, Lampung Tengah. Ya, Rumbia itu terkena keguling. Keguling terus dia ngomong, nanti tak pilih lagi Pak, ini gini. Bagus bener jalannya. Timbullah ide saya. Sarkas ya itu ya. Ya, timbulnya ide saya. Wah, ini bagus nih. Kalau Bapak ini kan dia penontonnya dikit kan. Dikit, ya. Dengan penonton kita yang lumayan banyak, itu bakal berguna. Kalau Iya, misalnya, iya. apalagi sampai jalannya dibangun. Menyuarakan aspirasi. Betul. Berawal dari keresahan. Keresahan. Karena kebetulan gue tuh emang sering dulu di Lampung Tengah muter-muter di situ. Jadi gue telepon lah malam itu Jia sama Mira. Mir, kamu kesini. Li besok pagi kamu kesini jam 6, kamu kesini jam 6. Ngapain bang? Ikut aja kata saya. Gua sewa mobil lah, karena waktu itu mobil sedan ya. Gua tahu jalan di sana. Ini gua sewa mobil. Gak usah sebut merek ya. Jalannya kan memang lubang-lubang. Minibus satu. Kesana ngapain bang sini? Pokoknya kamu videoin jalan ini. Kita bikin video masing-masing. Saya yakin dari salah satu kita syukur-syukur semuanya naik. Kalau salah satu dari kita yang naik, yang penting kita bisa bantu orang. Iya. Kamu orang jangan sebutin nama, sebutin jalan ini bagus, tapi ada tapinya. Makanya bagus bener jalan ini Pak, ya. Tapi buat waterboom ya kan. Iya, yang itu bro. Buat sarkas itu. Dibuat sarkas. Bagus ini, jangan dibenerin ini, buat mancing kami nih, ya kan. Nah gitu. Sampai viral kalau nggak salah tuh. Alhamdulillah, waktu itu viral. Waktu itu Viral itu. Yang wawancara kami ini sampai detik.com, CNN waktu itu. Gila loh. Nah, dan saya dapat berita waktu Media itu nasional. Jalan Rumbia itu sudah dianggarkan. Setelah viral itu dianggarkan untuk dibenerin, dibetong. Tapi nggak sepanjang yang sekarang ya. Kalau sekarang itu setahu saya itu dari Seputiraman sampai Seputi Banyak nyebrang ke ini. Nah itu gara-gara Jokowi yang lewat. Nah cerita Jokowi yang lewat ini juga. Presiden Jokowi setelah viral kan. Ini cerita kita yang kemarin. Setelah viral, Bima masuk. Itu udah dianggarin dulu ya. Ya, paham. 2 bulan kemudian Bima masuk. Bima masuk itu ya kami juga yang goreng itu sampai berita itu naik dan tambah lagi dia makin nasional. Kenapa dia nasional? Karena ada salah satu
apa pengacara yang melaporkan dia. Jadi seakan-akan pemerintah ini anti kritik. Itu yang di framing kan, jadi makin viral. Dan setiap Bima itu keluar pasti ada video kami mandi lumpur, kan? Iya. Yang goreng-goreng Bima itu kami juga termasuk. Jadi makanya saya bingung kalau masyarakat Rumbia terima kasih sama Bima, sedangkan dia nggak sebut dia. Karena Bima itu nggak pernah menyebutkan lokasi Lampung satupun. Nggak spesifik ya? Nggak. Sorry, si Bima itu kan yang kuliah di luar negeri Iya, itu kan, benar. orang Lampung itu kan. Jadi Bima cuma ngomong Lampung ini banyak gedung yang mangkrak, jalan Lampung jelek. Ya. Dia nggak pernah menyebutkan di Spesifik, jalan ini. di mana? Betul. Nah kenapa Presiden dan Erick Thohir, dan pernah diposting Erick Thohir kok. Ya, benar. Erick Thohir itu posting dia ke situ karena ada orang mandi lumpur. Berarti kami bertiga dan teman satu orang Umuhani. Kami berempat itu mandi lumpur situ, berarti Presiden Jokowi datang ke Lampung Tengah ke Rumbia itu ya karena kami. Suaranya yang didengar yang itu, yang lebih spesifik kan lokasinya Ya. di sini nih gitu kan. Karena kami, dan kebetulan Pak Jokowi lewatnya dari Seputiraman itu, makanya itu yang dibagusin. Ada tambahan dana yang dari pusat itu sekarang dibetor legit sampai di Rumbia sana. Wah, itu jadi Sisi positif kontennya. Ya, dan akhirnya bermanfaat kan untuk orang banyak, bro. Ya kita lihat memang like and dislike ya, suka nggak suka. Ya namanya satu kebijakan, satu keputusan ataupun satu kritik ya sosial yang disampaikan oleh siapapun, pasti ada yang pro dan kontra. Benar lah. Ya, kalau menurut gua apa yang dilakukan sama Bang Taun ini ya sudah mewakili aspirasi dari masyarakat Lampung itu sendiri, bro. Ya kan? Manfaatnya banyak, sampai hari ini udah bagus tuh jalan ke sana. Banyak kok yang di ini saya udah dibagusin, kayak di Natar pernah saya iniin di arah Kaliasin itu dibeton sama kami lah. Di Sukadana itu dekat pasar Sukadana itu kan pernah saya videoin juga pas ulang tahunnya, udah dibagusin. Iya banyak ya. Keren. Terus tanggapan pemerintah tuh dengan adanya itu, mereka antipati atau malahan merasa berterima kasih akhirnya tahu, atau ada intervensi atau gimana itu? Hati-hati jawabnya. Hati-hati. Dipilih-pilih kata-katanya. Kalau menurut saya, Jos. Menurut keyakinan saya. mau ikut keyakinan ini pasti nonton saya kan? Ya. Itu paling aman ya. Iya, nanti. Aman dia. Menurut keyakinan saya, ya waktu itu ada beberapa. Cuma tetap nggak saya pikirin lah, karena dampaknya kan bagus. Dengan pemerintah membangun jalan yang kita kritik itu aja, saya udah berterima kasih karena berarti kan dia mendengarkan suara masyarakat. Betul. Karena saya sadar betul loh, memang di Lampung ini dia membagusin semua itu nggak mungkin. Karena dengan pendapatan APBD kita yang nggak sesuai dengan luas wilayah, apalagi kayak Lampung Tengah, itu wilayah yang paling besar, 28 kecamatan. Luas. Lampung Timur, Lampung Selatan, itu luas banget. Belum kalau yang kayak di Lampung Barat, Mesuji itu banyak tanah-tanah register, gitu kan, yang emang nggak bisa dibangun pemerintah. Betul. Gitu. Jadi maksud saya bikin video itu ya buat mengingatkan juga pemerintah. Jadi di sini nih titik vitalnya ya kan. Ini banyak orang lewat segala macam. Karena kalau jalan bagus, ekonomi orang jadi bagus. Iya, itu sarana utama Pak yang harus Benar. Pertama adalah oleh jalan. Karena Jalan. orang mau ngirim barang, orang mau apa, mau ke pasar, logistik, antar logistik. dia pasti lebih mudah. Betul. Udah bisa jadi TA. Apa itu? Tenaga ahli. Tapi kalau ngomongin ini kritik ataupun jalan, gue memang pasti serius karena gue ini pengen jadi salah satu pemuda di Lampung, dan gue ngajak semua masyarakat yang ada di Lampung jangan pernah takut untuk bersuara. Karena kita punya hak. Pejabat itu masyarakat yang gaji, rakyat yang gaji. Betul. Ya. Jadi jangan pernah takut di gini. Karena sekarang zaman medsos. Kalau kamu orang diancam atau apapun ya kasih tahu aja di medsos, selesai aja. Kirain gue mau kasih tahu Bang Taun gitu. Gitu ya. Tolong dibantu bro. Tolong dibantu. Gue seneng gini bro. Akhir-akhir ini banyak orang yang speak up. Gue bukan merasa malah, wih kok dia ngikutin gue, enggak. Gue malah seneng. Makin banyak ya kayak Taun Jia yang lainnya gitu loh, yang berani untuk bersuara. Kalau dulu kan semua bungkam, cuma ngomong di belakang, wih jalannya rusak. Bukan bungkam bro. Atut. Oh itu. Ya, makanya. Dan pesan juga nanti buat masyarakat juga ke depan memilih pemimpin itu jangan dari apa yang dikasih. Selama ini masyarakat kita ini. Emang waktu milih itu ada yang dikasih? Ya. Awas. Ini menurut keyakinan saya. Aman. Keyakinan saya ya. Keyakinan saya. Jadi
jangan sampai merasa suara mereka udah dibeli, ya itu kerjanya semau mau. Dan masyarakat juga jangan bodoh juga. Ketika suara kamu udah dibeli 100, 200 ataupun dengan sembako, minyak dan beras, kamu orang masih menuntut untuk pembangunan, sedangkan suara kamu udah dibeli untuk dibeli. Betul. Emang ada ya praktek-praktek begitu? Yang terjadi ini di Konoha. Ya, bukan di Lampung loh. Konoha. Naruto nih, kelakuan Naruto nih. Bang Taun cerita waktu di Konoha. Waktu saya masih berteman sama Jiraya. Jiraya. Pokoknya aman, Clear. Aman, clear. Tapi lu sadar nggak sih bro? Pahala lu nih banyak. Apa? Pahala lu Ya nih iya, jariah bro. banyak, mengalir. Amin. Amin. Bisa jadi. Kalau nggak yakin sih diomongin kepala lu, Pan. Soalnya gue banyak berdosa gue. Minimal balance lah ya. Iya, minimal balance lah. Nah itu yang gue bilang. Penonton kita udah banyak untuk lucu-lucuan. Makanya gue pengen bermanfaat gitu. Iya. Bukan cuma itu aja. Gitu. Ada kritik sosial di situ. Betul. Nah iya. Karena nggak semua orang bisa gitu. Iya. Bukan nggak bisa sih. Kadang-kadang mereka pertama ya mungkin followernya kurang, Iya. merasa nggak pede, Iya. keberaniannya kurang. Iya. Makanya harus ada orang-orang yang berani. Iya. Nah, gue pengen jadi salah satu orang yang ada di Lampung yang bersuara untuk maju Lampung. Ya. Inisiator boleh dikatakan ya. Karena dia Betul, yang mengawali kan. Betul. Dan sebagai pemuda memberikan kontribusi salah satunya lewat konten-konten yang dibuat Benar. untuk membangun Lampung lebih keren lagi. Tepuk tangan dong, wah saya nggak tepuk tangan dong. Gila. Keren nih. Iya, kayak kata Soekarno, gimana? Beri saya 10 pemuda. Berikan saya 10 pemuda, nanti saya berikan juga 10. Nggak boleh loh. Enggak. Aku kayak udah mau. Gambarnya aja loh. Gue lupa bro. Gue lupa. Berikan saya satu pemuda maka akan ku guncang dunia. Nah, Itu Satu kata. 10 sih. 10. 10 gimana sih? Awalnya satu, terus dikasih semua untuk kasih kawan-kawannya, iya. jadi 10 orang. Oh iya. Gue kan dibelain parah lu ya. Gue baru mau ngomong, gue baru 2 hari kenal dia. Nah, makanya kalau itu kan Soekarno, kalau gua berikan saya 1 juta, saya berangkat makan di sana. Nah, cocok ini. Kita ngerokok Langsung dulu ya. cari. Mantap. Mantap. Apalagi mau dibahas ini? Gak gini, lu kan juga selain buat konten-konten ya, betul nggak Bro Will? Ya kan, dia juga kan di musik kan, kalau nggak salah ya. Awalnya di entertain itu malahan jadi musisi. Jadi musisi Dia kan. musisi. Nah dia ini banyak yang mau ditanyain tentang musik. Dia kan juga musisi secara. Sebenarnya kamu secara tapi nggak terkenal ya. makanya. Emang sengaja. Gagal itu ya. Iya. Gak di Sama gitu. Sama. Makanya jadi kayak gini saya. Makanya harus cari jalan lain, boy. Sama gitu. Sebenarnya dia udah sakit kan? Gampang tahun ini kan. Ngomongin saya gagal katanya. Nggak, tapi bener kok, bener. Enggak, dia sosok dilamain tuh, sosok dilamain sama dia. Oh iya. AS. Padahal gua nggak iklan loh, Nah, cuma ngidupin rokok doang gitu. Ya bukan apa-apa. nah cerita Jadi, dulu Boy, masalah musik. Memang kita tuh yang penting itu tadi konsisten. Ya. Dulu pertama bikin video itu yang nonton ya paling status WA itu emak bapak saya, udah tau adik-adik saya yang nonton. Ya. Juga. Iya. Kalau ngupload di IG kadang 10 orang yang nonton. Di TikTok juga. Ini yang konten apa yang musik? Konten. Oh, konten ya. Ya tapi kan dia itu yang saya bilang tadi, kalau kita terus konsisten, salah satu video kita ada yang naik, nanti kan dia pasti lewat lagi. Bener. Skip nih. Nanti ada lagi video kita yang lewat. Wih, lucu juga. Skip lagi, muncul lagi nih kita. Iya, Wih, iya. bagus nih, ya kan? Keempat tuh pasti di follow dia. Iya, benar. Keren. Gue mau ngulik dikit di dunia musik nih, gitu kan. Kalau sekarang kan ya kita juga tahu ya, sering manggung di mana-mana tuh. Iya. Kemarin sempat Alhamdulillah, heboh tuh, Bang. ya kan? Iya, masih kotak sih bayar. Sama dong. Jangan disebutin. Sama. Sorry promotor. Apa duitnya kok? Nanti dikira beneran lagi. Ajar tahun ini. Gua baru ngomong senasib dong ini. Sama gua. Jadi single yang paling hit sekarang itu Takkan susah lagi. ya. Temanya tentang apa itu? Takkan susah lagi tuh alhamdulillah sekarang udah 78.000 ya. Untuk sebagian orang yang punya YouTube yang musisi besar itu kecil. Iya. Tapi kalau
buat gue itu sangat Gede, bro. Ya, Karena apa? apresiasi Karena buat diri kita sendiri ya. semuanya sendiri, Iya. promosi Nyiptain sendiri, sendiri. semuanya sendiri. Oh, itu ciptaan sendiri? Iya, ciptaan sendiri. Oh, itu istri keren ya. buat istri itu sebenarnya. Jos, ini agak romantis, kita dengerin dulu nih. Masa dengerin Bang Taun si Kita romantis. dengerin nih. dulu. Jadi lagi si itu romantisnya. menceritakan tentang kayak kita inilah, pejuang rupiah, pejuang Ya. duit. Iya. Dan kita janji entah sama istri, entah sama anak, entah sama orang tua itu, tenang aja, gue janji nggak bakal susah lagi hidup kita, tapi sabar. Iya. Kita bakal ngelewatin ini Iya. semua. Inti lagu itu. Oh. Di rapnya kuat sih memang. Di rapnya itu. Lagu ini bakal dinyanyiin Kiki Potter. Udah rekaman dia. Oh, Rizky The Potter. Iya, dia dirilis juga lagu Takkan Susah Lagi karena dia suka lagunya. Oh, dia cover. Oh, Bukan, dia udah izin. Dia minta ya untuk single dia, nggak apa-apa. Kita izin. Kita di repackage ya. kontak dong, suruh kesini dong si Rizky Potter. Ya boleh lah. Ya, nanti kita biar kita diskusi lagi, ngobrol lagi Ya, sama dia. lagu Takkan Susah Lagi kan. Iya. Takkan Susah lagi Dia, ya. dia tinggal bikin video klip aja, video klip langsung rilis. Kita biar naikin tuh lagu susah lagi kan. Ya. Habis itu kita orang ngomongin dulu gitu kan, lu nggak ada. Oh iya juga. Kita gibahin ya. Oh iya juga. Dengan nggak jadi sih kompleks. Tapi motor kamu orang hilang. Tapi emang bener loh. Apa ya? Gue kalau ngeliat dia ini ya bukannya apa-apa gitu kan. Ya bener kata lu, ngeliat muka aja udah. Asik kata gue nih Dia anak gitu. Kocak ya. berkarakter, bro. Karakternya emang udah Karakternya kebentuk. kuat dia. Iya. Enggak, sorry gitu ya. Ya gue juga orang Sumatera gitu kan. Selama ini kan yang kita tahu karakternya orang Lampung di mana ya kan. Dengan munculnya di orang dua ini kok jadi orang Lampung konyol kayak gini. Iya kan? Jadi kami ini komedi yang di kayak kita sehari-hari, tapi kita Iya. bawa ke Iya. konten. Biasa sih kita, gampang loh ini. Ini kalau saya di tongkrongan. Tapi ini bedanya di videoin. Bedanya. Iya, Makanya kadang-kadang ada yang komen, Bang, ngomongnya jangan kasar-kasar. Gue jawabnya ada. Kalau kamu mau jawaban nggak kasar dan halus, nggak usah nonton saya. Nonton Mama Dede. Benar. Mungkin ada lempar-lemparan rebana ya kan? Mungkin. Nonton Mama Dede lagi. Iya. Apakah kamu ke Indomerit? Mana ada dimasuk? Selamat datang. Pasti gitu kan? Iya, benar. Mana ada? Ngapain kamu kesini? Setan kamu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Benar. Nggak usah nonton saya. Iya. Bukan pasarnya berarti. Iya. Ya gila, kalau misal tiba-tiba muncul nih video gua mau. Assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang lagi sama teman saya nih. Apa agak aneh ya? Aneh. Aneh kan? Aneh. Harus lu buat tuh Ya, sekali-sekali kayak gitu kan. Pasti tahun ini. Nah, iya. Gitu loh. Terus ke depan ada niat nggak lagu yang temanya kritik sosial gitu? Udah ada kok. Udah ada. Oh, Jadi udah buat. gue bikin Bang Tahun ini. Awalnya gue tuh bikin band namanya Paduka. Apa sorry? Paduka. Paduka Ya, Tuan Raja gitu. Ya, sama sahabat-sahabat gue lah. Ada Radit, ada Dede. Tadi bertiga. Sekarang udah nambah Ubay, berempat kan. Nah, dulu tuh bikin Paduka tuh alhamdulillah ya memang gak laku. Udah usaha ya kan? Iya. Udah berdarah-darah, udah promosi. Woi tonton lu, oi. Nggak ada yang nonton. Paduka tuh siapa? Gitu kan. Nah, pas mengeluarkan lagu Takkan Susah Lagi, itu gue mikir lah, waduh ini biar lebih enak, gampang gimana sih? Ya, pakai nama gue, Bang Taun. Tapi formatnya band di musik. Oh. Gitu. Jadi gue promosi ini kan enak, nonton ini saya. Tapi apa kamu orang nggak tega sama saya nih? Saya ini udah ngeluarin duit ngutang saya nih, bikin klip segala macem. Kan dia orang ibalah nonton lah. 78.000. Kalau kita kampanye 78.000 penuh ini boy. Penuh ini nggak bisa kita. Bener. Nggak muat. Dan itu organik. Menurut gua sih memang dia atas usaha jerih payahnya Bang Taun sendiri untuk bisa kelola. Lari bang. Ya kan? Nyampe orang tuh bang nggak bosan ntar lagu ini. Ya udah sih tonton aja kata saya. Tapi ada juga yang hujat. Tapi hujat itu malah jadi konten. Misalnya, suara kamu ini jelek. Alhamdulillah bang, suara jelek tapi udah 1.000 ya kan. Nonton. Tambahlah bang, tonton jadi 2.000 gitu. Balikin lagi ya malah ya. Iya. Jadi di Paduka itu udah ada tuh lagu tentang kritik sosial tuh. Oh bukan di Paduka, di Bang Taun. Bang Taun. Malah sebelum pas tahun lalu apa ya, waktu itu di Bang Andika waktu itu. Cuma lagunya memang nggak dipromosin dan nggak jalan. Karena waktu itu ada tampan waktu itu, tampan teman. Tapi tampan itu entah kenapa. Tampan itu maksudnya tampan band. Tampan Bang Andika kan dulu. Manajemennya. Gue bikin lagu Jalan Lobang judulnya. Ada kok.
Baru gue rilis lagi karena di Tampan itu tiba-tiba hilang dari digital. Gue cari nggak ada lagi. Makanya gue rilis ulang gue bikin Tauntainment kan, karena gue pengen punya rumah sendiri untuk provider, agregator. Visioner. Jadi gue nih nggak bingung buat teman-teman juga yang mau kayak teman-teman saya ya, atau orang luar belum ada, ya teman-teman kayak Radit atau yang lainnya gitu kan, yang masih mau nyanyi. Jadi gue nih juga nggak mau, misalnya lu ngeband sama gue kayak Radit, Dede, orang, lu harus ini enggak juga kalau dari mau nyanyi nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita ngeband demokrasi banget. Sorry, Tauntainment. Jadi itu nanti kurang lebih kayak PH gitu ya. Bukan PH sih sebenarnya, agregator aja. Agregator. Kalau Sintesa lah. Ya, Sintesa. Kayak Sintesa lah. Sintesa ya. Dia kan musik dia. Wadah aja, musik wadah. ya. Ibaratnya itu agen. Jadi dia cuma agen yang untuk naruh jual Lagu-lagu. barang kita ini di kayak Spotify, etalase jualan musik, Etalase ya. etalasenya. Keren. Kan bukan publisher kan buat cipta lagu. Cipta lagu, betul. Beda jadi. Tapi ini sebuah fun fact, gue pikir video klip Bang Taun itu lu solo karir. Ternyata band Bang Taun itu Bang Taun punya band namanya Bang Taun, gitu kan ya? Ya karena gini, gue tuh pengen solo nggak sanggup. Ya. Nggak sanggupnya kenapa? Berat di suara. Suara gue jelek, sadar gue. Kalau solo kan, kamu lihat kayak ini Rizky Febian ya kak, suara. Barang kita nanti, Pak Udan Rizky Febian. Tapi enggak sih kalau gua ngeliat. Gua pernah lihat nonton ini lu live ya, live di panggung. Menurut gua sih masih layak untuk jadi sebuah tontonan ya. Bukan karena ada lo gua muji-muji, enggak, karena lu sudah nge-branding personal. Nah, ini. Base Bikin mahal. Yang ini pakai penyekuan nih. Pakai penyekuan. Iya kan. Gua lanjutin ya. Lanjut. AS jangan lupa ya. Ini udah berkali-kali loh. Enggak ya. Tapi kasihan HS. Nggak ada sponsor deh orang. Lama-lama nggak bisa bayar listrik, terkadang itu. Kamu tahu kan? Takut kamera kesana mau pakai apa kamu? Kameranya. Pas bulan kaca gua kesini dari kamera gede, kok pakai HP? Tadi ada TV-nya kok pakai kertas. Satu-satu udah kelepas. Pegadai semua barang. Menutupin ini, ya kan? Produksi tiap hari. Susah boy, susah. Nah, gue lanjut ya. Oke, lanjut. Tadi kan gue nanya, dia ini kan sudah kebangun nih personal branding ya bro. Di Ya panggung kan? pun udah menguasai gitu ya. Enggak, maksudnya gini, dia kan personal branding udah kebangun bahwa dia seorang komedian. Di akun-akunnya juga kan dia dengan karakter dia yang lucu, penyampaian yang banyol gitu kan. Artinya kalau dikorelasikan dia sebagai seorang musisi nyanyi di atas panggung, walaupun suaranya ya sorry to say nggak kayak idol gitulah ya. Tapi menurut gue sih yang penting bisa ada message yang bisa nyampe Dan ada pasarnya. ada pasarnya, lagunya juga enak ringan didengar. Tapi ingat lo ya, kamu mau ada pasar saya nggak bawa kolong sayur loh. Bukan pasar yang itu. Bukan pasar yang itu. Sebenarnya suaranya juga nggak jelek, bener ya? Makanya cuman kayak enak didengar aja. Dia lo ya, bukan gua lo. Udah diangkat, banting lagi dia. Gak enak kayak gini. Dit. Udah saya bilang tadi, Dit, kita bisa sini, Dit. Itu kawan gua, jalan. Tapi lah masih Kita jujur, aman kan? kok, Kita masih harus jujur aman. dong. Salah satu list kita yang mau kita undang ini memang ditunggu dari lama. Kamu orang kan saya udah lama kan? Iya. Bintang 5. Balas rendam. Jujur dia nih. Apa ini? Jujur ini. Saya setel YouTube-nya. Orang gila. Nggak ada mutu. Mentah. Habis-habisin bensin seksi. Ada bayarannya enggak? Mana barter lagi? Tapi ya udahlah kata dia. Demi nama Lampung. Kebetulan. Malam ini kan gue ngobrol sama Radit. Dit, kita malam ini ada undangan di Bintang 5. Ya, kita ke sana. Ya udah. Kebetulan memang kita nggak masak. Ya kami ngarepin tadi, kamu mau geprek tadi. Sebenarnya nasi kami nggak ada lawai sebenarnya. Nasi kotak. Kalau sih nggak kesini saya. Nasi kotak tadi ya. Beruntung itulah kamu orang.
Aduh, seru. Asik ya ternyata orangnya ya. Wah, luar biasa pecah ini. Cuma kalau kamu orang nggak nonton ya pecah pala juga. Lo diancol Bang Taun lo. Capek ini buat kayak gini. Baterai udah berapa yang dipakai? Kita ganti. Udah ada layar, ada lighting macam. Kamu orang penonton rame nggak? Apa itu? Gimana caranya? Caranya? Kamu orang keluar semua, saya jadi pembawa acara di sini. Ya, gitu dong. Kayak gitu tepuk tangan. Kamu orang sadar, kenapa kantinnya sepi? Karena mereka. Kalau tahun yang jadi. Kacau dong. Nyesel kan lo undangnya. Akhirnya nyesel kan lo undang dia kan. Aduh. Kalau gue pasti rame. Iyalah. Gue percaya. Rame yang untuk rame. Ansapret. Enggak, gue percaya. Tapi memang konten-konten lu memang udah terbukti ya. Iya. Pasar di internet, wah gila luar biasa di sosmed. Betul. Tapi, sorry nih, gue mau nanya. Dengan konten-konten lu yang berani itu, ada rasa khawatir nggak sih? Setiap kali lu abis upload Udah konten. bang, cukup bang. Gue lebih khawatir nggak makan daripada itu. Masuk sih, Udah. bener sih. Iya. Udah. Ya, kita sebagai para pejuang rupiah juga begitu memang. Iya bener bang. Jadi gini bang, prinsip gua, kita memperjuangkan. Udah serius bener ya? Ya, ini kita serius lagi. Ini mau udah serius lagi. Gak ngomong apa-apa tadi. Gua nungguin. Gua udah nunggu. Gua udah Gua nungguin. mau lihat sisi seriusnya itu seperti apa gitu. Iya. Enggak. Ya, kalau rasa takut itu pasti ada semua orang. Ya, tapi kalau gue ini karena kita Manusiawi biasa ya? di lapangan kan, di santai-santai aja. Karena kita kan bukan dari zaman dulu kan, zaman culik-culikan yang ini, ya, mana-mana Iya, aja. Zaman. iya. Sekarang orang di pinggir jalan aja, kesenggol dikit, ribut dikit, giniin aja, Ya. viral dia. Iya benar. Apa yang takut? Betul. Sekarang orang nggak takut sama senjata, sama kamera. Betul. Lebih tajam ya. Karena kamera itu bisa buat orang naik setinggi-tingginya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Iya. Dan gue pernah ngalamin itu, kan kamu tahu kasus gue waktu itu kemarin. Iya. Kasus apa tuh? Yang itu sama itu, ya itu. Yang mana? Oh, ada lah. Yang mana? Makanya nonton TV. Nanti naik lagi kalau dibahas. Sudah. Oh ya bener juga. Naik lagi dia. Nanti nguntungin yang sebelah. Nah itu, udah diam aja. Ya tapi alhamdulillah saya masih ada di sini, walaupun saya Iya, iya. dilaporin kan. Ya. Berarti kan saya nggak terbukti. Teruji berarti memang Bang Taun. Nah, itu bagian dari apa ya? Dinamika lah. Iya, Yang penting kita niatnya udah baik bantu orang. Iya. Itu aja. Cuma kita salah bantu orang. Gitu aja. Iya. Dan dari situ gue bisa ngelihat loh. Jadi beliau ini juga mensupport. Iya. Kan? Sebenarnya Nggak tujuan dia kan jalan mensupport. sendiri. aja Sebenarnya nih gitu. kalau kamu orang harus tahu, sebelum dia ada, dulu Cak Sule viral kan lagunya. Iya. Yang bawa Cak Sule sampai Jakarta biar lagunya tuh nasional tuh gua, pakai duit gua, pakai bensin gua. Karena gue ini support siapapun Iya. yang ada di Lampung untuk bawa nama Lampung. Iya. Tanya Cak Sule masih hidup orang. Sampai sekarang masih main ke rumah. Kenapa dia agak redup sekarang tuh ya karena gue udah sering ingetin untuk konsisten. Iya. Dia kurang konsisten waktu itu. Karena tergiur dengan panggung padat kan. Jadi dia menikmati itu tanpa ngonten, tanpa ini. Jadi akunnya terlena ya. Nggak jaga eksistensi ya. dan dia nyadarin itu setelah ini bener kata kamu bang ini. Ya udah kamu bangun lagi gitu saya. Sayang banget ya, padahal di Indonesia ini kan beragam ya musiknya ya. Baru-baru ini kan yang naik-naik itu yang dari timur ya. Ya, Harusnya Lampung juga bisa menasional. bahkan tuh. mereka ngeklaim genre sendiri itu. Udah bikin genre sendiri baru. Genre sendiri. Timur Indonesia nama Cak Sule genrenya. itu dia dari YouTube. Itu orang yang ngeremikin segala macam itu jutaan semua. Ya. Itu lagu Cak Sule itu udah naik itu, udah nasional. Caculai nabu-nabu ya. Tapi nggak diterusin sayangnya. Gue bangga banget itu. Iya, Makanya iya, gua yuk sob kita Sayang ke ya. ini kita masuk label dulu. Gue belum ngerti kan yang kita bisa kayak sekarang nih nganuin agregator sendiri, Iya, ya kan? Ya, karena potongan label kita tahu sendiri kan. Oh, benar, Kita benar. nggak dapat apa-apa walaupun penontonnya banyak. Betul, Gitu. Ya, seenggaknya udah bawa lagu itu udah dikenal orang. Iya. Lagu Lampung kan. Benar. Bener-bener real Lampung. Punya apa ya? Arti penting lah ya Lampung itu buat beliau ya. Oh iya. Ya, karena dong. gua orang Lampung, Pada Bang. kita loh. Pada Dan yang harus digarisbawahi, orang Lampung itu bukan berarti sukunya harus Lampung. Betul. Bener. Gua ngerasa gua ini orang Lampung. Ya, bener. mau Walaupun dia mix ya. Jawa, Sunda, kita kan di Lampung. Tinggal di ada Lampung ya semua. kita warga Lampung. Kalau tinggal Lampung, KTP Lampung, berarti dia orang Lampung. iya, Sukunya yang beda. Sukunya. Dan orang Indonesia. Gitu loh.
Betul. Ya kita kemana-mana juga ya, kalau kerja segala macem ya orang Lampung. Gua nggak malu gua kerja sampai keluar Palembang sampai ke Jakarta apa gua ngomong gua orang Lampung. Iya. Gua marah bang kalau ada orang ngomong Lampung tuh Lampung dibegal. Marah gua. Ya, itu kan oknum ya kalau menurut gua ya. Ya, Kalau mau bicara oknum di mana juga ada, Iya. bukan cuma di Lampung. Makanya kata gua kalau begal mah kejahatan itu guna polisi. Ya. Ya. Di setiap provinsi ini pasti ada. Pasti ada. Begal, maling, rampok semuanya Pasti ada. Ya itulah polisi kerja nangkap penjahat-penjahat ya kan. Bukan di sini aja. Iya. Bahkan kalau gua ini menurut keyakinan gua ya. Ini obrolan kita sebenarnya udah gak terarah nih. Bener aja. Udah gak terarah dan terukur. Gak apa-apa, memang ngalir aja udah. Kalau di mata Natsua udah cut nih. Itulah istimewanya kita. Cut gitu kan. Sebenarnya ujung-ujungnya sih ada jebakan gitu ya. Ada ya. Tapi udah ketahuan Iya, makanya gue bilang tadi menurut keyakinan gua, Lampung ini balik lagi menurut gue ya, Lampung ini adalah miniaturnya Indonesia. Iya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Keberagamannya. Ya kan? Penduduk kalau berdasarkan sensus ya. data kependudukan itu 60% tuh bisa dibilang majemuk. Ya. Ya ada Jawa, ada Bali, Sunda, Bali. ada Bali, ada Padang macam-macam. Artinya apa? Yang harus dibuat garis benang merahi bahwa suku Lampung sangat menerima, Welcome. Dengan siapapun yang bangga. masuk Lampung. Iya. Miniaturnya Indonesia, Betul. Menurut Lampung gue. ini bang, orang Lampung itu paling baik sebenarnya. Nggak ada yang pelit orang Lampung. Iya. Coba kamu bertamu ke rumah orang Lampung. Ya. Itu semuanya Semua dikeluarin. dikeluarin. Betul. Iya. Buat makan itu. Nasi kamar belum habis suruh nambah. Iya. Ya. Punya cita-cita nggak jadi kepala daerah? Hah? Masuk berat. politik lah. Berat nih. Sebenarnya kalau masuk politik ya ada aja bang. Sudah. Apa jangan-jangan? Ya ada aja. Saya pengen jadi presiden sebenarnya. Presiden. Nggak apa-apa. Presiden mana? Nah kita itu menghayal tuh harus tinggi-tinggi. Iya. Bang. Betul. Gua nantinya takutnya Presiden Tanjung Seneng. Ya juga ya. Presiden Waikani. Minimal inilah sebenarnya kan apa yang bisa kita lakukan buat masyarakat. Kalau emang itu buat kebaikan buat masyarakat ya gak ada masalah. Why not? Iya. Gitu. Iya. Iya. Karena sebenarnya gue ini penasaran juga bang. Apa sih yang di orang kerjain di sana itu? Masa Iya. gua nggak bisa? Gitu loh. Sehingga mau kayak kan masyarakatnya menilainya kayak kerjanya lambat, ini yang lambat. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu nih apa sih birokrasinya birokrasi seperti apa yang Iya. aput-aput mereka kan kita tahu PAD ini kurang, ya, tapi emang kurang. Udah ngomong PAD. Sebenarnya saya S3 bang. Nggak nyangka kan? Apa kemarin? SD, SMP, SMA. Oh. Nah, gue makanya tergelitik nih. Jadi kan juga ada rencana untuk menjadi pejabat, betul nggak? Hah? Ya kan? Ada rencana kan? Belum ada bang. Kalau mau Enggak, seandainya. 2029. iya, modalin saya bang. Enggak, kalau kamu nanya kayak gitu, kalau modalin saya oke lah. Cuma kalau nggak modalin, cuma nyuruh-nyuruh aja, ya sama kayak kita. Saya ngonten aja lah. Makanya kalau kita nggak ada duit, nggak usah cerita sama orang. Jawabannya pasti sabar udah. Itu aja. Iya, sabar. Sabar ya. Iya. Maaf, saya nggak bisa bantu. Oh ini ada di konten. Harus, cuma bisa sabar. Betul. Nah, balik lagi gue pengen nanya tuh. Apa tuh? Ya kan? Seandainya dia jadi pejabat. Nah, yang kita tahu kan Lampung ini kan ekonomi outlook-nya terus bertumbuh ya. Komparasi dari tahun ke tahunnya dari 2004 ke 2005 itu tumbuh ekonomi Lampung itu sekitar jadi dari 4 sekian jadi 5,3%. Ya, PDB-nya, ya kan, pendapatan domestik Potensi bruto. investasinya besar gitu ya. Luar biasa hasil buminya, pariwisata, Ya. industri, ya kan, belum hasil banyak lah ya. Nah, pertanyaan gua ke Bang Taun, seandainya jadi pejabat, siapa yang ngambil mangga Haji Paroni? Nah inilah bang. Gua ditanyain terus masalahnya. Waktu kemarin itu bang, pas gua lewat, Pak Roni habis pulang subuh. Ya. Waktu itu. Belum hilang itu. Masih ada mangga itu. Masih ada? Masih ada. Terus? Pas pagi-pagi saya bangun tidur, udah sholat subuh, udah selesai tidur lagi kan, bangun, udah nggak ada.
Nah, Pak Roni juga nanya sama saya, kenapa ini? Oh, pantesan, Bro. Iya, saya dituduh dia. Gua ditelepon sama Gue yakinnya sih lo waktu itu, karena lo malam jam 6.15 lo lewat. CCTV. Iya. Pleng, coba tanyain Bang Taun. Katanya, manggah gua hilang. Udah tinggal metik ada Ranu. Hilang. Oh. Karena malam itu ada Bang Taun lewat. Yang ngambil rupanya bininya. Oh. Bininya Bang Taun. Iya. Bini saya lagi ngidam. Lagi ngidam. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal gue bilang sama Bang Makanya saya Roni. bilang, kan saya mau Pak Roni, bukan saya yang ngambil. Ya bukan saya. Bukan demi Allah, bukan saya. Ya istri saya maksudnya. Oh, ya udah aman ya. Dah aman berarti gua Bener, ada bukan dia nggak bohong juga. Ya bukan maksud saya. Bukan saya. Iya, nggak bohong dia. Amat sangat pertanyaan yang berguna. Nah, bagi nusa dan bangsa. Gua nih kalau bawa ini, bawa lado emang udah sepakat. Untung saya sabar. Iya. Tapi gue baru tahu, ternyata lu punya hubungan saudara dengan Andika ya? Sepupuan ya? Atau gimana? Ya saudara lah. Gitu. Andika mana? Iya. Oh. Ya saudara lah. Saudara. Ya. Ya gitulah. Menurut lu tuh gimana? Kangen Saudara. band sekarang? Kangen band yang keren. Keren ya? Keren ya. Yang penting sebenarnya kan ujian orang itu bukan di bawah, Bang. Kalau di bawah kita mah pasti kalau buntu mah kayak gini ya. Iya. Kamu orang kalau podcast ini masih baru-baru kayak gini nyatu kamu orang. Nanti ujiannya kalau udah naik jutaan yang nonton, duit udah banyak semua. Nanti Udah. pasti ada yang telat. Mana aku? Lagi karaoke, sabar ya guys. Lagi karaoke. Iya. Yang satu lagi di mana? Sabar. Lagi bikin Sabang podcast. Iya, bikin podcast sendiri. Ya enggak dong. Ujian orang lagi di atas. Itu Kalau bisa jaga keharmonisan itu ya insya Allah ya. tuh harus diingat tuh. Petua Iya, ini itu. pesan-pesan Iya. walaupun nggak bermanfaat, tapi ini betul-betul bisa Betul, jadi pegangan, Bro. Terkadang iya bener. Kadang suka lupa atau star syndrome kan ketika orang sudah naik kan suka. Masalahnya startnya itu yang di mana? kapan? Iya kapan? Sindromnya sih udah. Udah ya. Sindromnya Tapi nggak star masalahnya. Semakin tinggi pohon, semakin gede angin. Nah, itu. Gitu ya. Maksud Bang Taun yang tadi ngasih warning Iya. kita jangan sampai Ya, terpecah. itu. Iya. Soalnya kan solid. beliau kan udah sampai tahap itu tuh. Iya. Jadi ngingetin kita. Iya, ngingetin kita. Betul. Ya benar-benar. Pengen sih ya kita kedatangan Andika Kangen Band ke sini ya. Pengen Lebih seru banget. lagi ya. Kita Itulah, ngobrol-ngobrol list kita ya. itu kan Bang Taun. Oh, sibuk dia. Ya sibuk ya. Panggungnya padat. Padat ya. Gue nih kalau banyak duit ya. Gue ini mau tidur aja dinyanyiin artis pasti. Mantap. Bener, mau tidur nih. Gue cari dulu. Ini, siapa namanya? Ariel Noah lah nyanyi lah. Gua mau tidur. Jos. Kalau banyak duit bang. Ntar saya bayar. Nah iya, bayarin nyanyiin gue aja mau tidur. Coba Bro, Jos lu buatin film kalau dia bayar buatin gua film. Udah buat miliaran jadi tayangan sehari udah langsung bakar aja. Enggak ditayangin, Bro. Untuk gue enak kalau Kamu orang kalau saya berduit ini podcast ini saya biayain. Jos. Bener. Kamu orang bikin podcast 100 episode, ya kan? 100 episode. Jangan di-upload. Terus buat apa? Gua ada tepuk tangan lagi. Saya punya duit kan? Yang penting ada duit. Masing-masing dia. Iya, dia ngasih Orang duit. yang modalin. Iya juga ya. Nonton sendiri. Lu protes. Anak udah berapa? Satu ya? Baru satu ya? Satu. Satu ya. Istri satu. Jangan. Ya, gua Barusan nanya, gua pengen- barusan lu pasti ngomong pengen nanya istri. Jangan satu. Dia udah tahu jebakannya lagi. tapi enggak loh, harus biasanya rezeki itu kita kan bukan cuma dari kita sendiri aja rezeki itu. Rezeki itu dari istri. Kalau dari kita anak. ganti istri belum tentu rezeki Nah, kita kayak betul, gini. betul. Gue bisa nyari istri mungkin yang lebih bagus, Iya. tapi istri gue yang tetap yang terbaik. Iya. Wah. Yang dampingin dari bawah tadi. Iya, dari gue gaji sejuta. Oh, Gue iya, Pol benar. PP boy. Sebelum jadi konten kreator. Pol PP gaji Pol PP? sejuta sebulan dan gua itu nombok malahan. Karena gue pengen cuma ngambil gelar biar nggak ditanya orang nganggur. Iya. Bokap gue dulu ya berharap kita diangkat segala macam. Alhamdulillah Iya, nggak diangkat-angkat. Iya. Gue di Lampung Tengah, dari Bandar Lampung berangkat ke Lampung Tengah. Perjuangannya ya. Sejuta loh, kali aja ongkos seberapa sebulan. Iya. Nggak balik modal sebenarnya. Tapi itu tadi ya. Satu pengen ngangkat nama keluarga kan. Iya, Segala macam. Iya. Ya, tapi ya luar biasa lah. Jadi nggak bener-bener langsung muncul langsung besar. Iya. Ada perjuangan. Pernah gue di Paso
kayak kita nongkrong tuh, kok nggak usah jauh-jauh lah, saudara aja ya. Kalau ini real gue alamin, saudaranya kita datang tuh, ini artisnya, padahal kita belum jadi apa-apa. Oh, TikToker ini gini, padahal kita belum jadi apa-apa. Itu ngejek sebenarnya. Oh, artis gini. Sebenarnya ngejek kan? Sarkas cuma ya, cuma ya santai-santai aja. Ketika kayak sekarang ya, alhamdulillah telepon terus. Beda buat cara, ya perlakuan orang kalau udah dipandang orang ya, belum ngomong gue sukses atau kaya, belum. Lihat lah tadinya kan kecil, bener kan? Udah gak gede dikit nih, weh ini tahun kan, gitu. Jadi kayak kita datang aja. Kalau di Lampung ini kan ada hajatan. Coba lu perhatiin lah, kalau saudara-saudara yang nggak sukses, itu pernah gue konten gimana? Pasti kalau datang itu kan dapur. Weh, angkat dulu kursi. Gitu. Ya kan? Ini ya Pak, bikin kopi ya, tiga. Iya. Coba kalau lu sukses, lu, wih dari mana nakan? Udah makan belum? Beda perlakuannya. Benar. Itu tadi, semuanya karena itu. Ya, sedih gini paham sih. Ya itu kenyataan boy. Kenyataan. Iya. Ya, betul. Kamu orang pasti kalau kita orang pernah susah, pasti pernah ngalamin. Kayak kita diundang aja nih, diundang sama saudara kita lah. Itu gue mengundang dia, gue kasih ke lo, titip ya, buat dia nih, lo foto kan ke dia, karena rumahnya dia jauh, betul. Lo datengin nggak? Ya, lo foto jauh, kan? biasanya gitu rata-rata Bro, ada undangan nih dari ini, nah, gue ngundang dengan cara seperti ini, berarti gue nih dia datang syukur nggak sudah, Tapi kalau posisi lo udah agak, nah itu beda, kalau misalnya dia nih sukses, pasti gue telepon. Wih jangan nggak datang bener, woi. Ini saudara kamu bener ini. Relate banget lagi. Ya. Relate banget. Ini saudara kamu benar. Kamu harus datang. Iya. Ini kenyataan yang kosongin dulu terjadi. jadwal kamu tanggal sekian ya. Betul. Bisa 3 kali ditelepon. Bener. Undangan itu nyampe ke rumah kamu. Iya. Dan beda undangannya. Itu yang jelek kalau orang punya undangan yang dibedakan. Ada juga kan kalau pernah hajatan undangan tuh dibedain. Yang pejabat yang agak tebel, yang biasa-biasa yang tipis-tipis itu. Pernah? Ini relate banget lagi. Betul. Pernah kan? Terus dibedain kastanya dibedain. Nah itu nggak bagus sebenarnya. Gue kayak gitu kadang kan ya, masuk undangan ke rumah, yang ini 20.000 udah jelas, ini 50.000. Lihat dari jenis undangannya. Itu dibedain undangannya. Iya. Sebenarnya kan padahal sama aja ya. Iya. Kenapa harus dibeda-bedain juga? Bahkan kalau di hajatan itu, kalau nggak ada yang sukses, siapa yang mesti piring? Kalau sukses semua. Bener. Ya, Siapa yang mau angkat kursi? Bener. Iya. Betul. Ya harus sadar juga lah ya. Iya kan. Tapi ya memang manusiawi. Itulah kehidupan. Ya. Kehidupannya seperti itu gitu kan. Kalau lu pengen dipandang orang, ya lu harus minimal nggak sukses, lu mapan lah. Cukup. Kayaknya dari hati yang paling dalam. Dari sekian banyak omongan kita dari awal sampai akhir, cuman ini loh yang nggak ada manfaatnya. Nggak, maksudnya yang punya apa? Ada pesan moral yang memang kita. Ini kalau kamu orang potong-potong yang video tadi ini, gue yakin masukin TikTok rame. Iya. Karena itu mewakili ya, relate ya. Ini contoh kayak teman baru gue buat nih, belum gue posting tapi teman udah lama nih nggak ketemu, sukses, wih sukses bener. Nanti lu pergi yang sukses, ngobrol, itu temen gua, tahu bener gua susahnya, masih saudara sama gua, dia kan saudara, yang paling sukses. Dari mana kamu? Kamu ini nggak ada kemajuan, ya kan? Datang ngobrol digunjingin lu pergi mah, wajar weh, ya, nah kamu waktu dulu. Jadi omongan jadi ya. Gimana digunjingin? Ini bener banget ini, bener. Kalau sukses jadi saudara saya itu. Padahal saudara entah dari mana, ya kan? Aku aja. Aku gawah gitu kan. Gawok. Kita masuk ke entertain lagi nih. Nah, boleh. Agenda ke depan apa nih buat di musiknya nih? Musik kita mau ngerilis lagu baru. Lagu baru. Sebenarnya lagu udah banyak, tapi kita rilis satu-satu mau buat kan. single ya, single per single gitu. Tapi rencana saya memang per 2 bulan tuh ini kan udah lewat sebenarnya, 3 bulan udah lagu Takkan Susah lagi. Nah, bulan ini mau upload 1 lagi. Dan gue bikin lagunya udah lama sebenarnya. Tapi pengen gue rilis kayak lagu tentang almarhum ibu gue. Oh, nyokap almarhum. Pengen gue upload. Nanti abis lebaran kayaknya 1 lagi yang baru yang buat semuanya. Religi nggak ada?
Alje nggak ada ya, itu buat ibu tadi itu. Oh iya. Tadi lah, itu kan sudah mewakili ya. Momen Ramadan ya. Momen Ramadan. Ya. Penasaran juga sih. Kenapa dengar bulan ya Ramadan gue upload? Gue rilis lagu buat ibu. Karena orang yang nggak ada ibu kayak gue ya, merasakan sosok ibu tuh nggak ada bener pada saat Lebaran sama bulan puasa. Iya lagi. Iya. Iya benar. Ibu itu sosok yang berperan penting di saat Lebaran dan puasa. Iya. Kenapa? Lu mau sahur, biasanya kalau masih ada ibu yang ngebangunin sama di meja makan tuh semua menu ada dari pertama. Sampai seminggu lah, udah yang tengah-tengah itu kan udah mulai ini kan, jarang. Sama pas Lebaran itu, min 2 Lebaran udah penuh itu meja mau opor segala macam ada semua. Gitu loh. Bener nggak? Iya bener. Gue bingung sih mau ngerespon kayak mana ya, tapi memang itu kenyataannya gitu. Iya. Memang dan kita rasakan semua itu. Oh emang udah gak ada ibu semua? Enggak. Gua yang udah nggak ada. Iya. Kamu masih ada? Masih, belum masih. merasakan yang sok-sokan sama orang? Enggak Maksudnya merasakan Yang kehangatan itu. gua dari tadi diem tuh kan memang ngerasain, bro. Iya. Ya berarti kita udah senior pada dia orang, nanti tunggu dia orang lah. Kita Kalau kamu nggak ngerasain, nanti kita sharing dong aja. Gua baru ini ya. Punya temen gak ada ibu bangga. Baru ini kok. ya enggak, maksudnya rasanya ketika nggak kehilangan sosok ibu yang dari kecil ngerawat kita itu memang separuh hilang harapan gitu loh. Iya. Karena kita ngabisin waktu kan banyaknya ke ibu ya. Ya, betul, anak laki Bukan gitu sama dekat bokap sama kan kayak kita ini kerja. Iya, kan? iya. Kita ini itulah hebatnya perempuan. Perempuan itu 24 jam sama anak. Iya. Dia kuat. Iya. Kita ini kangen sama anak nih. Pulang, gendong anak sejam capek kita nih. Iya. Udah urus dulu anak kamu ya kan? Itulah bedanya perempuan. Itu hebatnya perempuan. Iya. Nah, dibahas, urus dulu anak kamu. Kamu maunya buatnya aja, kata dia. Ngurus nggak mau. Gitu. Ya nggak mungkin kalau kayak gitu. Oh, kayak mana aja? Hah? Urus lagi kamu anakmu. Iya. Suami tangga istri. Buat para ibu sedunia, Ya. terima kasih kalian luar biasa. Kasih tip dong terakhir nih, Bang Taun, buat anak-anak muda atau orang-orang yang pengen berusaha untuk kreatif, Jadi konten kreator. Jadi konten kreator. Apa nasihatnya, Bang? Nasihatnya yang pentingnya itu tadi itu konsisten dan menjadi diri sendiri dan mempunyai karakter. karakter tuh penting. Karakter yang paling Karakter, penting. Jadi ibarat kata kayak lu lihat misalnya gue lah dari nama dari yang tadi itu kita mau buat karakter itu. Kayak podcast yang lain misalnya kan. Iya. Misalnya kalau ada rumah gadangnya kayak Pras Teguh. Iya, gitu. iya. Itu kan ini karakter cari ciri khas mereka. Nah, kamu orang tugas kamu orang itu mencari itu yang gue bilang tadi. Iya. Kalau kami memang sengaja pengen buat yang nggak punya karakter. Emang nggak mau nyari penonton? Ya buat ya konten kreator yang pengen mencoba ya. Iya. Tadi kan yang lo bilang supaya ini jadi contoh ya kan. Bang Taun bisa jadi contoh. Khususnya pemuda Lampung kan yang pengen berkontribusi, pengen berkarya lewat konten, lewat musik, lewat apapun. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Jangan pernah takut dengan keterbatasan. Betul. Kadang kan orang tuh pengen mulai, wih HP saya cuma HP jelek nih, kameranya jelek gitu. Ya, gue juga mengawali itu bukan dengan alat yang bagus. Ya. Dan juga Mau mulainya itu memang yang susah. dan juga bukan dalam jangka waktu yang sebentar gitu. Jadi ya wajar Dan udah berapa memetik tahun hasilnya gitu itu, kan. memetik hasil di 2023 udah. Baru memetik hasil. 2 tahun. Kesabaran selama 3 tahun konsisten itu yang susah gitu kan. Dan kan kita kalau melakukan kayak kamu orang nih, melakukan sesuatu, awalnya kan emang semangat nih. Nanti kalau udah kalau nggak ada hasil kan ngelompom juga nih. Ngapain lah gitu kan. Nah itu yang ngebuat dia tetap terjaga. Iya, semangat itu susah. gitu kan. Konsistennya itu bilang. Apalagi sendiri ya. Sendiri kan dulu waktu itu ngerintis ya awalnya. Sama Jie gua berdua. Dari ngontrak di Tung PU kami waktu itu. Masih ngontrak. Gua baru nikah ngontrak. Ya, berjibaku banget lah. Ya Mira dulu masih pakai motor repo dulu. Motor repo buruk gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Ya Jie dari HP Xiaomi dia nggak punya apa-apa dia. Boleh tuh Jie tuh sama si itu siapa yang Mira kesini dong kapan bertiga ya seru ya. Kayaknya kita duduk di sini nonton mereka bertiga kita nonton aja udah ada.
Kalian ngomong Ya, cara mereka dong Iya, masalah kalau kita nih ya, ada di orang dua, ya kan? Kita nggak jadi ngobrol kayak gini. Ya perang aja kami berdua. saling mengumpat satu sama lain. Saya dulu yang ngomongin. Kita mau ngomong gini, udah ngomongin satunya. Ini nanti kamu orang. Seru. Padahal kalau kita ngeliat konten mereka ya bukannya apa-apa ya ribut aja gitu kan. Tapi itu yang buat kita nagih gitu kan. Iya. Padahal sorry, ribut aja kan gawanya kemarin konten itu kan. Kalau nggak ribut diolah aja. Iya kan? Bener. Apa nggak? Saling olah satu sama lain. Bertegadai barang. Iya. Tapi emang itu di kabupaten-kabupaten banyak terjadi itu. Iya, benar. Betul. Pertemanan tapi saling ngolah ya. Nah, ini sebelum closing. Oke. Nanti mungkin kalian ada satu lagi pertanyaan buat Bang Taun. Gua Oke. satu, ini sekarang ini kan lagi marak AI nih, Bang Taun. Ya kan? Artificial Intelligence, ya kan? Semua bisa, sekarang udah lebih kesempurna kan? Mungkin tahun depan Ya bikin sudah musik, lebih bikin sempurna film. lagi. bikin Film, musik. film. Nah, yang jadi pertanyaan gua ini, lu ini sebenarnya AI bukan? Bang. Saya ini bukan AI tapi tambahin T, tai. Enggak, gua khawatir, Bro. Karena Kenapa kepikiran dia tinggal tambahin T tadi ya? Itu tadi. karena AI itu gila. Jam terbang iya. Gila keren ya. Keren. Samber-samberannya itu emang keren ya. Sama siapa aja TikTok jadi pokoknya. Jadi dia. Itu Iya, jam terbang iya, kita nggak iya. bisa bohong. Ya udah sih itu aja sih yang gue tanya. Udah itu Nah, ini aja. Nggak bisa kita nanya lagi. Udah males gue mau selesai, nanya, ya. udah selesai gue males. ada ciri khas program Ting Bating. Setiap Ini kali apa namanya? Ting Bating berpikir tapi berpikir. Ting bating. Menjaseng ya. Ting bating itu kan. Tinggal. Nah, saya kasih tau kamu orang. Kenapa podcast ini nggak maju? Namanya. Ting bating. Amit artinya. Iya. Aku nonton Iya. Amit saya nonton itu. Amit-amit dia Berpikir bener. tapi berpikir. bahasa Inggrisnya. Ya bahasa, ya masalahnya kan kita orang Indonesia. Karena ini kamu orang ini aneh loh. Ganti lah ini namanya ini lah. Ya, nanti kita ganti lah. Setuju saya ini. Pokoknya Pantas nggak laku. Ting bating. tapi ada ciri khas kita tuh. Setiap kali ada bintang tamu pasti kita tanya permainan satu kata namanya. Ya. Nanti gue menyebutkan sesuatu, Bang Taun ngerespon dengan satu kata. Jawabannya Itu satu jawabannya kata. ngerespon Oh, dengan ya. satu kata. Oke ya. Pendapat Bang Taun tentang gubernur Lampung. Keren. Keren kan? Untuk Nah, saat lanjut, ini lanjut. ya. Untuk saat ini. Oh, untuk Oh saat gitu. ini. Ya, Untuk saat ini. semoga seterusnya. Seterusnya karena Doa kita seterusnya. gue kan ngeliat dari progres sama ya dari medsos ya kita lihat kerjaannya. Pergerakannya ya, kelihatan banget. Keren. Nah, gue mau ngelurusin juga ya, boleh ya di sini ya. Boleh banget. Banyak yang beranggapan tentang misalnya gue waktu itu mengkampanyekan gubernur. Gue hanya Prabowo misalnya presiden. Ya gue menggunakan hak pilih gue sebagai masyarakat. Gue membela siapapun ya itu hak gue. Iya, sebagai warga negara. Sebagai warga negara dan masyarakat Lampung. Betul. Gue menggunakan hak pilih gue. Jadi gue bebas memilih dan membela siapapun. Karena waktunya kita milih. Ya. Ya kan? Betul. Makanya pasti dia udah kepilih segala macam, jangan dilabelkan gue nih, wih kok lo semenjak ini nggak mau ngeritik segala macam gini bukan. Itu karena masih ada komen seperti itu. Ada yang sumbang begitu ya? Jangan, karena ya masa gue nggak boleh milih? Iya. Iya, Betul. Jadi jangan mengeneralkan ya. Iya. Ya beliau kemarin emang wayahnya pemilu gitu kan. Ya. Punya hak juga gitu Iya. kan. Next ke depan ya tetap sebagai Bang Taun yang punya kritik sosial. Iya. Betul. Tetap dengan jati dirinya ya. Dan jikalaupun gue mengkritik entah wali kota, entah dia gubernur, entah apa, gue mengkritik jabatannya, bukan personalnya. Betul banget. Betul banget. Kita nggak mengarah ke personal, tapi ke arah kebijakan-kebijakannya yang dibuat dan lain sebagainya. Dari gua. Oke. Satu kata untuk wali kota Bandar Lampung. Perempuan. Bener. Iya ya. Bener ya. Bener. Nggak salah. Ya. Ya, itu anak lu juga tahu gitu. Katakan, gua. Nggak salah dia. Lo nggak bisa mancing. Nggak salah. Iya. Lo nggak bisa mancing gua. Iya.
Keren sih. Yaudah gue lah terakhir lah. Lu terakhir lah. Kasih. Pendapat Bang Taun tentang Gide Hijau Daun. Penyanyi. Iya lagi ya. Iya lagi ya. Iya, udah terjawab. Bener ya. Penyanyi dia. Bener. Ya sudah lah ya. Capek. Makanya permainan ganti jangan kayak gini. Kamu orang tuh kurang semangat. Karena itu kamu orang bating. Ya kan? Bikin semua. Ya ini nggak bikin begini kamu orang. Apa dong? Sadis dong. Kasih saran dong nama yang bagus. Nama yang bagus ya untuk ini podcast ini. Iya. Ya nggak bagus. Jadi doa juga dong kalau nggak bagus. Podcast nggak bagus. Oke, ya. Oke, ya. Akhirnya kita bisa melihat sisi lain Bang Taun ya, yang selama ini kita lihat Bang Taun ini kocak, terus juga kritis dengan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang pas gitu kan. Iya, Ternyata sisi lain dari Bang Taun adalah seorang penyayang dengan ibunya. Iya. Dan apalagi bentar lagi mau rilis lagu. Kita tunggu banget tuh lagunya ya. Betul. Yang bertemakan tentang seorang ibu. Oh, iya, Ya. iya. Oke, Bang Taun terima kasih banyak sudah datang. Oke. Apapun yang menjadi rencana ke depan semoga sukses. Sukses Amin. terus. Sukses terus. Jangan lupa HS-nya. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.